Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar dialog terbuka dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan di 3 tempat. Pertama untuk pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terakhir Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah beserta pimpinan wilayah Aisyah Muhammadiyah Jawa Tengah turut menghadiri dialog terbuka pada hari Rabu 22 November 2023 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah satu tujuan pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar dialog terbuka guna menguji kenegarawanan para calon, juga membahas berbagai persoalan bangsa serta ditujukan kepada rakyat agar tak salah memilih calon pemimpin bangsa. Dialog terbuka dipandu oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti dengan 5 panelis dari Muhammadiyah, ialah Sa'ad Tabrihim untuk bidang agama, Sofyan Anif bidang pendidikan, Siti Zuhro bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Zuli Khodir bidang sosial budaya, dan Aidul Fitri bidang hukum dan demokrasi. Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir menyampaikan bagian penting dalam dialog terbuka sebagai upaya literasi dan edukasi politik sehingga warga Indonesia tidak asal memilih dan bisa memilih secara cerdas. Hari ini adalah bagaimana Muhammadiyah memberikan literasi dan edukasi di bidang politik sehingga warga Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah, insya Allah akan memilih calon presiden dan wakil presiden secara cerdas, mandiri, dan berintegritas sehingga menghasilkan pemilu presiden yang bermartabat. Semuanya itu sekali lagi karena masyarakat tidak sekedar memilih kucing dalam karung, tetapi benar-benar telah punya kemampuan kemandirian untuk memilih siapa calon terbaik di dalam hati nuraninya, sehingga menghasilkan presiden yang benar-benar pilihan murni dari masyarakat. Dengan cara ini akan dihasilkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas untuk mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi, apresiasi atas penyelenggaraan dialog terbuka calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Selain itu, Ketua PWA Jawa Tengah Eni Winariati juga menyampaikan bahwa Perhelatan Akbar 2024 terkait pemilu, perempuan memiliki 30% kuota yang harus dipenuhi dalam perpolitikan. Saya memberikan suatu permohonan kepada teman-teman, tentunya kita itu tidak hanya sekedar terlibat aktif di beberapa, kita beri kesempatan kalau mereka itu aktif di politik praktis, tentu ada mekanisme yang sudah kita atur, dan yang kedua adalah politik kebangsaan. Nah, ini justru yang tidak jauh kalah pentingnya adalah politik kebangsaan. Bagaimana Ibu Aisyah berperan aktif, itu penggawang, mengawal agar terselenggaranya pemilu ini bisa berjalan dengan tertib, jurdil, aman, dan lancar. Tentu itu tidak pernah lepas dari peran partisipasi masyarakat. Nah, terkait dengan perpolitikan yang sifatnya politik praktis, tentu Aisyah juga diperlukan peran sertanya untuk juga menjadi menggawangi dan ikut mensukseskan yang ada. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai masuk dalam pencalonan juga dipersilahkan, dan itu artinya bahwa kami menghargai hak teman-teman Aisyah yang memang dia ingin terjun di dunia politik praktis. Kita dukung, tetapi tentu mekanisme yang ada, yakni diantaranya adalah undur diri sebentar, silahkan. Setelah itu silahkan untuk melaksanakan bagaimana kampanye dan sebagainya, dipersilahkan tanpa memberikan suatu diskriminasi pada teman-teman yang terlibat aktif di situ. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan catatan dari pihak panitia bahwa peserta dilarang membawa atribut kampanye. Devi Maharja memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.